Artinya kalau kami mau ambil resiko, cari aman, maka STY dipertahankan. Satu. Yang kedua, kalau Erick Thohir mencari popularitas, jelas nggak populer. Mana populer? Buktinya diserang, saya diserang, semua diserang. Enggak populer. Kalau mau populer, pertahankan, ikut aja pola yang ada. Yang ketiga, kalau kayak pertahanan STY, nggak hilang puluhan miliar uang PSSI karena denda penalti yang harus kami bayar. Puluhan miliarnya jangan ngomong mafia lah, nggak ada mafia yang berani bayar sekian puluh miliar itu. Konsekuensi itu nggak ada itu. Jadi kalau bilang mafia, ini rugi kok. Tapi ada sesuatu yang kenapa sampai berani kita ambil itu? Kenapa sampai kita berani ambil itu? Resiko itu kita ambil semua. Dan orang selalu mengatakan, kalau nanti gagal Piala Dunia, lu harus mundur ya. Kan semua udah ke situ. Artinya resiko itu udah kami hitung sampai sejauh itu. Kenapa? Ini masalahnya merah putih dan timnas. Kenapa? Nah, pada preskon yang lalu sudah dibicarakan oleh Pak Erick pada saat peristiwa sebelum pertandingan di Cina. Nah, ini saya refer lagi, buka lagi ya sedikit. Teman-teman, STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Levelnya makin lama makin tinggi. Pengelolaan pemain ini agak beda. Makin tinggi levelnya, ini pemain makin unik. Nggak gampang nanganinya. Berbeda cara komunikasi, culture, semuanya ke pemain yang lokal, maaf nih, dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin muda. Habis itu makin lama makin tinggi. Kita ketemu Mes Hilgers, harganya satu Mes Hilgers sama dengan 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Kevin Dix, nanti Ole lebih unik lagi. Tambah lagi yang lain, makin unik. Ini nggak seperti mengemas pemain dia. Nah, disinilah problem mulai terjadi. Sorry Bang, lebih spesifik. Kami berusaha mencerna problem ini apa Bang? Itulah yang kemarin Pak Erick, masalah harmoni di dalam. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis. Kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Lah iki Arya Sinulinga ngomong STY 5 tahun cuma 6 poin, Patrick 3 match 6 poin. Lah utekmu koyo ngene pemikirane yo gak iso yo ajur. Bal-balan Indonesia iki. Bal-balan iku gak ngono uteke. STY iki 5 tahun 6 poin ya. STY iki njokoki miliki pemain situk-situk. Ya, situk-situk jokoki dikelompokno ya, cek sinkron terus dilatih. Ya, akhirnya ketemu apa nih? Chemistry-nya. Ya. Terus ya, wahata 100 tahun 1000 tahun ngelatih. Ya. Lah umpama nih formasi nih, aturan nih kocak amburadul kayak Patrick wingi gak bakal iso menang, Bro. Ngono lho. Bakalan rusak bal-balan Indonesia iki. Sedangkan STY iki nemokno chemistry. Ngono lho. Saiki lah umpamane aku ngelatih ae yo. Kayak umpamane kondisi kayak ngene iki. Umpamane seminggu matchnya 2 kali, ya untuk 6 poin. Wong wis jadi, wis dibentuk mbek STY selama 5 tahun. Ngono lho, iki digawe lah ngomong iku ojo asal ngocot mungkin iki penonton. Ngono lho. Beda penonton mbek pengamat, sedangkan aku ini pengamat bola. Ngono lho. Lah kon masih Patrick, lah iki
Patrick 3 match 6 poin. Lah berarti kan goblok. Ngono lho. Lah kondisi koyo ngene 3 match ya. Berarti piro? 9 poin harusnya. Ngono lho. Duduk 6 poin. Wong kondisi wis mateng. Wis ketemu chemistry-ne, pemaine wis enak-enak, wis siap saji. Kok iso 3 match mek 6 poin? Lak longor jenenge ngono iku. Ngerti apa gak sih? Wis kono cok. Aduh. Wis raimu kok Sahroni ngomong sak enake dhewe. Wis kan ada penonton. Sok-sokan dari pengamat. Cek aku ya sing pengamat bola. Ya wis ya. Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong Part 2. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick. Lebih suka Patrick atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Pilih Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Gak tahu. Aku nggak tahu. Pelatih PSP tahu aku. Matilah kau keles. Aku nggak tahu. Shin Tae-yong. Next. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick. Pilih Patrick atau Shin Tae-yong? Tae-yong. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Kalau disuruh milih, pilih Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Pilih Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Alasannya? Alasannya karena Shin Tae-yong lebih banyak memakai pemain lokal. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Mantep itu. Pilih Patrick atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Kenapa? Karena dia orang Cina dan permainannya dan strateginya bagus. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Pilih Patrick atau Shin Tae-yong? Shin Tae-yong. Alasannya? Strateginya cukup bagus dan counter attack yang sangat mematikan. Siapa pelatih timnas Indonesia saat ini? Patrick Kluivert. Pilih Patrick Kluivert atau Shin Tae-yong? Patrick Kluivert. Kenapa? Karena kawan saya ada fans Barca, Decul. Oke. Pecat Patrick Kluivert, gua nggak setuju. Gua sebagai orang yang membela Patrick Kluivert, gua akan bilang gua nggak setuju. Kenapa gua bilang begitu? Karena alasan gua kuat. Patrick Kluivert semalam kalah dari Arab, bukan menang dari Arab. Jadi nggak layak dipecat. Kalaupun misalnya Patrick Kluivert mau dipecat dan diganti, ya jangan sekarang. Nunggu nanti Januari. Karena sebentar lagi Desember, jadi nanti Pak Ketum di bulan Desember bisa buka lowongan kerjaan untuk para pelatih yang datang interview di saat hari Natal, itu yang diterima. Baru nanti bulan Januari ada pergantian pelatih. Kalau untuk sekarang jangan dulu dong. Udah cukup. Menurut saya ini ya, Patrick Kluivert benar-benar tidak bisa melanjutkan legacy dari Shin Tae-yong. Semenjak dipegang sama Patrick Kluivert, Indonesia benar-benar bermain tanpa filosofi, gak jelas, benar-benar gak jelas. Dari 6 pertandingan yang dipegang Patrick Kluivert, kita mengalami 3 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Jangan bangga dengan 3 kemenangannya, karena faktanya kita lebih sering mencetak gol dari penalti daripada permainan open play. Dan total gol yang dipegang sama Patrick Kluivert selama memegangi timnas Indonesia itu adalah 9 gol. Sedangkan kebobolannya 11 gol. 11 gol. Ini membuktikan bahwa strategi dan taktik yang dipakai Patrick Kluivert selama memegang timnas Indonesia nggak jelas. Kalau saya ditanya mending mana Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, pasti Shin Tae-yong. Pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pun nggak jelas. Dia dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia itu di saat-saat genting, yaitu di saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang mana menurut saya timnas Indonesia saat itu baik-baik aja saat dipegang Shin Tae-yong. Dan lagi, pengalaman Patrick Kluivert sebagai pelatih itu belum terbukti. Memegang tim Asia belum pernah. Lolos Piala Dunia pun belum pernah.
Terus kenapa Patrick Star ini dipilih Pak Erick Thohir yang benar-benar harus menggantikan Sintayong yang sudah membangun fondasi timnas Indonesia? Menurut saya ini keputusan yang sangat gambling dan Pak Erick Thohir serta Patrick Kluivert sangat bertanggung jawab untuk timnas Indonesia ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sintayong, satu-satunya pelatih Indonesia yang tak pernah kalah lawan Arab Saudi. 2 laga, 2 cerita emas, 1-1 di Jeddah, 2-0 di Jakarta. Era Sintayong, stabil, solid, berkarakter. Tapi datang Patrick Kluivert dan rekor itu ambruk. Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Formasi berubah, pemain diacak, eksperimen di laga sekrusial itu seolah sedang berjudi. Padahal sekarang skuad makin dalam, diaspora banyak, tapi malah mainkan pemain bapuk dari Liga 1. Shin dulu pragmatis tapi menang. Kluivert maksa main menyerang hasilnya tumbang. Dan di tengah semua ini, ada satu kalimat yang terdengar makin sinis. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Mas Erick, kok nggak nyeder tembok lagi?